Yo guys, balik lagi sama gue di channel Bernardin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi seputar cryptocurrency. Jadi hari ini akan saya bahas untuk analisa BNB ya teman-teman. Jadi ya hari ini akan saya menganalisa untuk si BNB. So yang belum nonton tadi bisa ditonton ya teman-teman. Sudah saya bahas juga untuk update Bitcoin ya untuk hari ini gitu. Oke, jadi langsung aja. Ini sedikit tambahan aja ya untuk USDT dominance. Memang tadi udah saya sampaikan untuk beberapa support terdekatnya yang perlu sekali diperhatikan untuk si USDT dominance dari time frame 4 jamnya. Cuman dari sini kita bisa lihat ya, ini terbentuk seperti trendline resisten untuk sekarang ya. Dan sekarang kan potensially double top. Tadi sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Nah, ini juga bisa kita lihat juga seperti rising wedge juga bisa nih, teman-teman. Ya, jadi untuk bagian atasnya ini kita bisa lihat untuk resistennya, and then bagian bawah ini untuk menjadi trendline supportnya. Jadi kurang lebih rising wedge itu adalah bearish pattern ya. Jadi kurang lebih cenderungnya lebih condong untuk dia breakdown ya kalau misalkan rising wedge. Ya, cuman bisa aja dia cuman sekedar fake out ya, nyampe di support yang pertama ini yang kisaran 4,56 sampai 4,61% ini, langsung dia bounce lagi, bahkan mengalami percepatan tren, dia mampu break dari si trend dan resistennya. Bisa nggak? Bisa ya, bukannya nggak mungkin, cuman memang lebih condongnya dia bisa breakdown dulu dari pattern ini. Ya baru nanti kita bisa lihat seberapa kencang penurunannya untuk ke beberapa target support yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi itu sedikit tambahan aja sih ya. Jadi kita bisa lihat ini terbentuk seperti rising wedge pattern pada USDT dominance. Oke. Nah, ini kalau untuk Bitcoin dominance-nya ya, ini time frame 4 jamnya memang dia sekarang ini potensi akan ngetes ya ke EMA 34 dan 55 time frame 4 jam. So, tadi udah saya bahas juga di video Bitcoin tadi siang. Tinggal kita lihat aja apakah dari sini dia ada bounce ya, bounce ataupun dibikin seperti fake out seperti sebelumnya nih. Seolah-olah udah drop, akan drop lebih deep lagi, malah langsung rebound ya. Jadi tinggal kita lihat aja untuk Bitcoin dominance-nya beberapa jam ke depan apakah benar-benar dia mampu bertahan. Ya, kalau mampu bertahan dia bakalan dia bounce ya, berarti untuk altcoinnya kurang baik. Tapi kalau misalkan dia nggak mampu bertahan terus makin losor ya, bagus lah untuk altcoinnya. Oke. Nah, ini untuk BNB time frame daily. Jadi ini adalah outlook yang sebelumnya sempat saya share ya waktu bahas si BNB ya. Jadi memang terakhir kali ini adalah high point dia. Saya tandain aja pakai rectangle warna biru hijau ini. Itu di sekitaran 459 dolar ya, sekitar area itu langsung dia kena reject kembali. And then bagian bawahnya saya ada tanda juga nih di rectangle berikutnya menjadi area resisten, and then sempat juga menjadi beberapa kali support atau tahanan dari pergerakan si BNB. And then sekarang posisinya dia udah terbreakdown dari area tersebut atau level kedua ini. Dan sekarang ini lagi testing di key support and resistannya yang saya kotakin warna kuning ini, karena memang kita bisa lihat sebelumnya ini menjadi area support and then resisten dari pergerakan si BNB ini. Terakhir kali juga support ya, itu di sekitaran 391 sampai kisaran 400 dolar lah, sekitar area itu untuk si BNB nya. So tinggal kita lihat aja apakah dari sini dia mampu mempertahankan posisinya. Lalu untuk resisten terdekat pasti kita bisa gunakan untuk EMA 34 dan 55 ini ya, time frame daily-nya atau garis warna merah dan biru ini ya. Nah, kemudian kalau misalkan secara overall saya melihatnya ini ada trendline resisten ya teman-teman. Kita bisa gunakan ya teman-teman dari bagian atasnya ini. Nah, ini kita bisa lihat ataupun saya udah tarik garis dengan garis warna kuning ini. Secara overall secara daily time frame dia belum mampu ngebreak nih. Selalu aja dia ketekan mundur lagi, atau kita bisa bilang false break juga, atau kita bisa bilang juga ke reject juga tiap kali dia mau ngetes nih. Satu, ini sempat nyentuh 2, 3, 4, 5, 6, bahkan terakhir kali nih ya ke-7 ya. Jadi ini bisa kita pergunakan juga untuk trendline resistennya ya untuk si BNB, maybe jangka pendek sampai menengah lah ya. Kemudian untuk supportnya kita bisa gunakan juga untuk trendline-nya yang terakhir kali di sini. Ya, jadi ini kurang lebihnya kita bisa lihat seperti falling wedge pattern juga bisa guys ya secara daily time frame. Jadi kalau misalkan pun di sini dia going up terus kena reject ya, di sini kena reject pas banget dengan EMA 34 dan 55 secara daily time frame. Kita bisa pergunakan untuk bagian bawahnya trendline-nya karena sebelumnya mantul, dan kalau misalkan potensialnya di sini dia drop kena reject lagi, kita bisa pergunakan untuk bagian bawah ini.
Ini di sekitar 375 dolar lah, sekitar 375, 376, sekitar range area itu untuk si BNB-nya. Jadi kalau misalkan falling wedge ini memang sebuah pattern bullish ya, salah satu pattern bullish yang lebih condong untuk dia bisa going up atau reversal ya, kecenderungannya. Cuman kalau misalkan Bitcoin yang nggak merestui ya dan lain sebagainya, kondisinya juga market yang nggak merestui, ya bisa aja dia malah breakdown gitu ya. Nah kalau misalkan dia terbreakdown dari pattern ini, area berapa sih yang harus kita perhatikan nih? Kalau misalkan dia terbreakdown, kita bisa pergunakan juga untuk area-area sebelumnya bisa menjadi support atau tahanan untuk si BNB yang perlu sekali kita perhatikan di area sini nih teman-teman. Ya, di kisaran 356 sampai kisaran 366 dolar. Kalau misalkan dia breakdown dari si trendline supportnya ini, dia breakdown jebol gitu ya, undloser ke bawah. Nah ini adalah next target support yang perlu diperhatikan, karena sebelumnya kita bisa lihat beberapa kali mengalami pemantulan dari pergerakan dailynya si BNB. Lebih bawahnya lagi di lowest pointnya sebelumnya ini kita bisa gunakan di tanggal 22 Januari sampai sekitar 24 Januari ini, itu di sekitaran 336,6 dolarnya. Jadi bisa diperhatikan untuk dua area ya. Ini yang pertama bisa digunakan ya untuk trendline supportnya. Lalu kedua ini adalah next target support. Lalu yang ketiga ini di lowest point sekitar tanggal 22 Januari ya. Kemudian sama di area sini yang dia bikin jarum cukup bawah nih sampai 322 dolar guys. Gila banget ya di sini. Nah, ini di sekitar tanggal 24 Februari. Nah, jadi ini bisa diperhatikan untuk beberapa area support atau tahanan si BNB yang bisa sekali kita pergunakan atau manfaatkan untuk jangka pendeknya. So kalau misalkan dari area sini aja dia adanya bounce ya, pemantulan, atau bahkan dia mampu breakout terhadap trend resistance, ini bisa kita pergunakan sekali untuk si BNB ngejar ke beberapa target resistennya. Oke, ini secara daily time frame dan outlooknya. Next ini adalah 4 jamnya. Ini sebelumnya sempat saya bagikan juga ya outlook yang ini untuk si BNB-nya. Kemudian saya tarik aja dari swing high ke swing low-nya. So kita mendapati beberapa golden ratio. Memang ketika dia sudah breakout, teman-teman kita bisa lihat sudah breakout dari trend resistance-nya, dia hanya visit ke retracement 0,3 atau sekitaran area 452 dolar, sekitar range area itu dia kena reject. Sampai sekarang berangsur mengalami penurunan dari time frame 4 jamnya teman-teman ya. Jadi kurang lebihnya memang saat ini kita bisa lihat si BNB ini juga terpengaruh juga ya, seperti altcoin lainnya, karena si Bitcoinnya mengalami penurunannya lebih lanjut. Padahal sebelumnya ini cukup menarik untuk si BNB-nya. Ini terlihat seperti adanya V-shape recovery nih teman-teman. Pada kesempatan kali ini satu ya, kemudian ini kedua ya, kemudian ini ketiga. Cuman dia nggak bisa mampu mempertahankan bullish momentum itu, nggak mampu. Padahal udah beberapa kali nih kayak begini nih, wah udah indikasi baik dan juga kita bisa lihat sekitar tanggal 20-an April ya, sama pada terakhir kali ini 28 April ini dia udah mampu breakout terhadap EMA 34 dan 55 time frame 4 jamnya. Cuman nggak mampu dipertahankan, akhirnya dia undloser lagi, lebih deep lagi. Jadi itu yang benar-benar disayangkan sih dari si BNB ini. Padahal udah ada beberapa harapan ataupun ya good sign lah untuk jangka pendeknya. Cuman ya balik lagi tertekan kembali karena ya Bitcoin dominance-nya dan juga Bitcoin nggak merestui teman-teman ya. Jadi kalau misalkan secara hourly time frame bisa sekali diperhatikan atau dipergunakan untuk area support yang terakhir kali, kita bisa lihat dia mengalami pemantulan yang lumayan di area-area sini teman-teman ya. Itu di sekitaran ini, let's say saya bawain lagi 380 sampai 387 dolarnya. Jadi itu dulu aja yang perlu diperhatikan untuk jangka pendeknya. Kalau misalkan itu nggak mampu, dia bisa potensi drop lebih deep lagi gitu ya. Jadi kalau misalkan kita tarik pun pakai Fibo ya, dari swing low-nya ke swing high-nya dia, maka sekarang ini dia udah mantul ngetes di golden ratio retracement 0,5 dan 0,3 nya, itu di sekitaran 395 sampai 399 dolar. Pas juga di situ ada EMA 34 dan 55. Jadi kalau misalkan kalau misalkan dia kena reject ya, pasti pemberhentian pertama ini di area zona yang sudah saya kotakin warna merah tadi. Next lagi di retracement 1,6 itu atau sekitaran 366 dolaran. Jadi itu next target yang perlu sekali diperhatikan untuk si BNB-nya. Kalau misalkan di area sini dia malah jebol atau undloser lagi, nggak mampu juga gitu ya. Jadi itu dulu teman-teman yang harus diperhatikan. Tapi kalau misalkan dia mampu nih breakout, bisa diperhatikan untuk di highest point terakhir, atau saya ambil swing high-nya di sekitaran 410 dolar ya. Jadi saya mungkin tandain aja di sekitaran sini aja nih. Nah di sini
itu di sekitaran 406 sampai 410 dolar lah range-nya. Ya, jadi itu dulu teman-teman untuk target area resisten terdekat, and then support terdekat. Kalau misalkan dia lanjut jebol, potensinya ke area mana sudah saya sampaikan. Jadi untuk daily dan juga hourly sudah saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Kalian bisa analisa kembali sebelum action atas transaksi kalian masing-masing, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.